Oke, siap mulai Bu Sali, silakan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Warahmatullahi semua. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kalian semua sehat selalu ya, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi walau dengan tatap maya ya, melalui Google Meet dalam rangka masih dalam rangkaian kegiatan MPLS. Kemarin sudah dijelaskan ya MPLS itu apa. Nah, materi hari ini kita bagi-bagi ke dalam dua kelas. Nah, ini di sini sudah tergabung kelas 73 dan 74. Nah, sebelum mulai ya ada baiknya kan kita kenal dulu sebentar. Kalau untuk anak-anak nanti ada lagi mungkin saya punya. Sudah tahu ya ini yang berbicara siapa? Tahu. Nggak tahu ya, kenalan dulu. Iya. Ya, jadi di sini kelas 7374 ada wali kelasnya, ada Bu Wiwi. Bu Wiwi ini adalah wali kelas 73. Sudah berkomunikasi lewat WA mungkin ya, baru sekarang tatap maya atau ya sudah sama kayak juga. Saya sendiri Bu Sali di wali kelas 74. Cuman Bu Sali, kalau dari WA grup, anak-anak nggak bisa ngeliat profil kita memang ya, kecuali japri. Iya. Nah, Bu Wiwi ini adalah guru atau IPA ya, Bu? Ya, betul. Nah, boleh Bu kalau mau kenalan dulu. Oh iya, Materi. makasih nih anak-anak Ibu yang Ibu mengajar kelas 71, 2, 3, 4, dan 75. Jadi Ibu ngajar kalian ya. Kemudian Ibu wali kelas 73. Kemudian Ibu yang ada di belakang layar lab IT. Termasuk kemarin Ibu yang berada di belakang layar pembukaan MPLS kemarin yang via YouTube itu Ibu ada di belakang layar. Oke, jadi kalau kamu nanti ke sekolah, kalau kita sekolah luring, nanti kamu tinggal mencari Ibu ada di lab IT. Itu gampang carinya ya. Oke, silakan kembali ke Bu Sali. Terima kasih Bu Wiwi ya. Nah, itu proses sedikit profil. Nanti kalau misalnya kenalan lagi di kelasnya bisa lebih ya nanti lewat pembelajaran. Nah, kalau Ibu sendiri, Ibu mengajar mata pelajaran seni budaya dan tahun ini alhamdulillah semua kelas 7 ya, Ibu 7 sampai 79. Jadi Ibu mengajar seni budaya kelas 71 sampai 79. Kelas 8-nya ada 2. Mantap, kan ya Bu ya, biar apa Bu ya, 9 kelas ya Bu Iya, ya? ada 9 kelas. Nah, ditambah 2 kelas di kelas 8. Jadi ada 11 tetap. Ya. Mantap Bu. Ya, guru seni budaya karena ya ada 3 di SMP 2. Oke, Ibu wali kelasnya kelas 74 ya. Kemarin kita sudah di grup, baru sekarang bertatap maya. Mohon maaf Ibu mau pakai masker karena ada di ruang umum ya. Ada di sekolah ya Iya. Bu, di sekolah ya. Ibu ada di sekolah, kalau kalian di rumah kondisinya kondusif, aman, tidak apa-apa, tidak usah pakai masker kan di rumah sendiri ya, aman ya. Nah, tapi kalau misalnya sedang ada di rumah, di luar rumah ya, boleh tetap harus menjaga protokol kesehatan. Bu langsung aja materi nih. Oke, silakan. Ya, Oh ya, mengingatkan anak-anak ya, kita belajar dimanapun, kalau lagi daring, belajar dimanapun nggak jadi penghalang ya. Penghalangnya cuma satu barangkali ya, kuota internet. Oke, silakan Bu Sali. Iya, jadi disiapkan kuota internetnya. Hari ini ada 3 materi, ada 3 ruang Gmeet ya. Tadi sudah di-share ya. Jadi nanti akan ada jeda, yang setelah jeda kamu masuk ke ruang Gmeet yang lainnya. Oke, ya biar lumayan ya jeda ya, menghemat. Iya, lumayan hemat kuota, 15 menit lumayan. Iya, untuk menghemat kuota. Sudah 71 Bu dari kita. Ini share screen-nya dari saya atau dari Ibu? Dari Bu Sali bisa, dari saya bisa. Dari Bu Sali aja. Hari ini ada 3 materi. Materi yang pertama adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Sudah muncul belum Bu? Muncul? Sudah. Oke, sudah muncul. Sudah jelas?
Kelihatannya atau masih Jelas, kecil? Bu. Jelas. Jelas ya. Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai. Sebelum mulai, Ibu minta kerjasamanya untuk di mute kalau masih ada yang speakernya dibuka, biar jelas suaranya. Oke, terima kasih. Nah, wawasan Wiyata Mandala ini dalam kegiatan MPLS MPN 2 Cibinong. Apa sih arti dari wawasan Wiyata Mandala? Nah, ini adalah tempat Boleh di slideshow Bu Saling, boleh di di slideshow. slideshow. Ini soalnya bukannya di PDF. Oh, kalau PDF nggak bisa. Yang Kan phone aja, kenapa? kecil ya. Iya, yang Ini apa PowerPoint. namanya? Karena ini di WPS, Bu. Yang Tidak ada PowerPoint-nya, PowerPoint. oh nggak ada. Iya. Gabungin offline-nya ya. Iya, di laptop itunya WPS. Wah, sama jangan. Nggak apa-apa. Lanjut, Nah, tapi kelihatan. kelihatan. Oke. Ya, di sini ada arti wawasan Wiyata Mandala. Mungkin baru ada yang baru pernah mendengar atau yang sudah pernah mendengar, ya. Jadi apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Adalah tempat atau lingkungan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Ya, tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi ya dalam arti kata sekolah harus dihargai dan kita punya tanggung jawab nih terhadap lingkungan sekolah tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, ada lagi unsur Wiyata Mandala. Ini ada sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, jadi ketika kamu di sekolah harus bersikap sebagaimana seorang pelajar, seorang yang ingin menuntut ilmu, seorang pendidik untuk gurunya. Ya, jadi bedakan lingkungan sekolah dengan lingkungan bermain kalian di rumah, lingkungan nongkrong mungkin, lingkungan keluarganya. Ya, harus bisa membedakan. Selanjutnya ada kepala sekolah yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pendidikan. Ketika kamu di sekolah, ingat ada pemimpin sekolah yang bertanggung jawab. Jadi tidak boleh kita sembarangan bersikap atau membuat keputusan, ada pimpinannya, yaitu di sekolah itu adalah kepala sekolah. Terus guru dan orang tua bekerja sama. Di sekolah, pengganti orang tua kalian adalah guru. Di rumah adalah orang tua. Jadi kita saling bekerja sama agar pendidikan bisa berjalan. Apalagi saat ini pendidikannya menggunakan PJJ nih, jarak jauh ya. Guru tetap ada di sekolah untuk memberikan materi, tapi di rumah juga dibantu oleh orang tua. Ya. Selanjutnya di sini ada warga sekolah, menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Warga sekolah itu siapa? Semuanya ya, yang tergabung dalam keluarga besar SMP 2, itu termasuk mulai dari guru, siswa, kepala sekolah, staf PU, sampai ke penjaga sekolah, sampai ke mungkin yang suka bersih-bersih, itu semua adalah warga sekolah. Sekolah bertumpu pada masyarakat, karena kita berada di lingkungan masyarakat sekolahnya, jadi kita juga harus menghargai masyarakat sekitar sekolah kita nih. Oke, lanjut. Sekolah adalah ini tempat penyaluran PBM, menanam dan mengembangkan berbagai nilai, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi dan keterampilan. Ini hanya sebagian besar. Bisa kalian tambah lagi, apa sih sekolah itu menurut kalian gitu? Mengembangkan kreativitas kalian, mengembangkan bakat bisa. Ya, sekolah bisa terjadi. Jadi bukan hanya untuk belajar akademik saja, non-akademik pun bisa kalian kembangkan di sekolah, karena banyak ajang atau tempat kita untuk berkompetisi, kompetisi
dalam berbagai hal dari mulai akademik dan non akademik. Jadi nanti kalau kamu sudah sekolah, karena kan sudah sekolah nih, jangan sampai menyia-nyiakan bakat dan prestasi atau potensi yang kalian punya. Jangan cuma dipendam sendiri, jangan cuma dikit sendiri. Harus berani mengembangkan, menampilkan agar bisa berprestasi. Terutama SMP 2 ini terkenal dengan prestasinya. Siswa yang aktif, siswa yang berprestasi. Tidak akan berprestasi kalau siswanya tidak aktif atau tidak mau menunjukkan potensi bakatnya. Ya. Nah, ini tunggu nih di kelas 7 374 kelas 7 angkatan 7 yang baru itu tunggu potensi-potensi yang ada untuk tadi mengembangkan keterampilan, teknologi, dan kreativitas. Nah, nih, fungsi sekolah itu untuk apa sih? Adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan kehidupan yang mengatur hubungan guru, siswa, dan pengelola sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, kita bersama pemerintah memiliki tujuan pendidikan yang ujungnya ada di pembukaan undang-undang mencerdaskan bangsa. Nah, memerlukan suatu tempat nih. Tempat ini adalah sekolah. Di sekolah itu ada aturannya. Jadi, yang sekolah tidak bisa seenaknya membuat aturan sendiri. Ya, kenapa? Karena ada aturannya yang telah diatur nih. Di sini ada guru, ada siswa, ada pengelola seperti kepala sekolah. Kita sudah membuat sebuah aturan di sekolah. Jadi yang mau sekolah atau yang berada di sekolah harus mengikuti peraturan tata tertib. Nanti akan ada materinya, tata tertib, tata krama di sekolah. Ya, yang kalau misalnya pengen sendiri ya silakan buat sekolah sendiri gitu. Kalau misalnya di SMP 2 punya aturan sendiri, punya tata tertibnya, nanti akan di share setelah materi ini. Oke, kita lanjut. Ini ada 9 prinsip sekolah. Apa aja ya 9 prinsip sekolah ini? Nah, yang pertama, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ada guru dan siswa, terus timbullah pembelajaran yang tertib. Mau itu secara daring atau luring seperti kita, tetap harus tertib ya. Nah, tadi ada aturan ketika ada daring itu bagaimana, walaupun kamu dari rumah tetap memakai seragam, terus ada tata krama, terus ada nanti ada absen juga, tetap harus mengikuti tata tertibnya. Terus tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan kerja keras. Lalu terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya ini ya, tujuan diambil dari tujuan pendidikan. Penggunaan sekolah nih, ini yang dilarang ya. Ini ada penggunaan sekolah yang dilarang atau tidak boleh. Yang pertama untuk ini nih, tawuran atau berantem. Nah, udah alhamdulillah SMP 2 sudah jauh dari citra yang namanya tawuran atau berantem. Jauh dan tidak ada, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang namanya yaitu berantem atau tawuran. Terus ini ada reklame, mungkin reklame pemasangan apa ya, kesempatan untuk promosi sesuatu gitu di luar dari pendidikan itu tidak boleh. Aliran sesat tidak boleh ya. Nah, kita karena berpunya kepada Pancasila, undang-undang jadi yang disahkan oleh negara saja. Ini untuk apa? Tidak boleh melakukan hal-hal negatif seperti merokok, apalagi mendekati narkoba, mendekati ya, apalagi memakai, tidak boleh. Mendekati saja tidak boleh. Oke? Atau ini untuk politik. Ini maksudnya untuk digunakan untuk kepentingan politik, tidak boleh. Sekolah hanya untuk belajar, menimba ilmu. Ini untuk syuting. Nah, syuting apa nih? Sinetron. Ini mungkin syutingnya untuk komersil ya, terutama di sekolah kita. Tapi kalau untuk shoot
bakat kamu buat itu boleh. Ini rutin dalam artian untuk kebutuhan komersil karena kita menjaga sekolah kita agar lebih bersih, aman, tentram. Kalau misalnya pakai syuting berarti semua orang-orang luar masuk. Ya. Nah, ini ada langkah-langkah penataan biata mandala agar tujuan dan fungsi sekolah sesuai. Yang pertama harus koordinasi sesama warga sekolah dan komite. Komite itu adalah perwakilan dari masyarakat atau orang tua, ya. Jadi bekerja sama supaya fungsi sekolah berjalan dengan sesuai. Ada tata tertib tadi. Aturan itu sekolah itu memiliki aturan. Nah, kalian nanti akan diberikan gambaran apa saja yang menjadi tata tertib di sekolah harus ditaati. Pengembangan agama, walaupun di sekolah pendidikan formal tetap agama harus dikembangkan karena dasar untuk kita yang memiliki sikap yang baik. Terus ada karya wisata. Kalau di sekolah kita biasanya ada program tahunan soal karya wisata terutama di kelas 8 keluar pulau Jawa Barat. Itu biasanya di Jogja ya. Tapi udah berapa tahun ini tidak bisa temu jalan karena adanya pandemi. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera selesai, usai benar-benar selesai bersih, baru kita bisa melanjutkan nih karya wisata kita. Nggak hanya di kelas 8, mungkin nanti di kelas 7 juga ada, kelas 8 ada, kelas 9 juga bisa kalau suasananya sudah kondusif, bisa kita laksanakan karya wisata. Eskul, alhamdulillah di SMP 2 banyak sekali eskul dan alhamdulillah juga banyak menorehkan prestasi, mulai dari cabang sains akademik ya, itu dari cabang agama, dari olahraga banyak sekali, dari seni juga ada, dari jurnalistik ada, banyak. Jadi kemarin kalian ketika masuk ke sini ditanyain eskul kan, nah itu wajib minimal 1 maksimal 2 untuk biar apa ya, fokus dan lebih berkembang. Kalau kebanyakan eskul nanti susah waktunya. Oke, selanjutnya ada apa yang kalian pahami tentang wawasan. Nah, tadi kan sudah mendengar ya penjelasan dari Ibu tentang wawasan wiyata mandala. Sekarang Ibu pengen mendengar yang menyimpulkan. Kalian coba berusaha menyimpulkan apa yang kalian tangkap, apa yang kalian pahami tentang wawasan wiyata mandala. Ya. Silahkan ada yang mau mencoba mengungkapkan. Nanti boleh melalui yang tadi ada aplikasi di Google Meet itu ada tangan kan. Nah silahkan nanti kalian acungkan. Nanti kita akan Bu Wiwi sudah terlihat belum? Iya. Ibu stop dulu ya sebentar. Oke, dari kelas 73 dan 74. Nah, tadi sudah mendengar penjelasan tentang wawasan wiyata mandala. Nah, ada yang mau coba menyimpulkan? Ya, boleh tuh tadi siapa? Silam. Sila. Silakan dibuka speakernya Sila. Mana tadi? Oh ya, Bu Salim mengingatkan di chat sudah saya sampaikan bahwa harus mengisi presensi karena kalau tidak mengisi presensi dianggap apa? Oh iya, terima kasih Bu Wiwi sudah di-share tuh. Iya, presensi ditutup saat rumitnya selesai. Sambil kamu mendengarkan, boleh sambil diisi, diklik aja. Ini ada, waduh, di chat sudah ada dari Muhammad Mufti Arif Hermawan. Wiyata mandala adalah menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Iya benar. Ayo nggak apa-apa mau ngomong langsung juga nggak apa-apa, kan belajar aktif. Ingat anak SMP 2 itu harus aktif, berani dan berprestasi. Iya. Ini tadi siapa tuh tadi? Itu Muhammad Mufti tuh. Ya, tadi ada lagi yang mengacungkan Tiondra.
Ada lagi yang mau angkat tangan tadi? Ayo, jangan takut salah. Ya, kan kita sedang belajar. Yang takut itu tidak berani mencoba. Ada lagi? Oke, nah kemarin di MPLS sudah ditayangkan tentang sedikit gambaran sekolah kita di SMP 2 Cibinong. Ya, sudah mulai dilihat. Mungkin kemarin juga sudah mulai banyak yang berkunjung ya, ikut pendaftaran walaupun masih sangat dibatasi karena PPKM dan pandemi ini. Jadi yang belum ke sekolah ada? Yang belum pernah lihat sekolahnya? SMP 2? Mungkin ada beberapa ya, ada yang sudah lihat, ada yang belum, nggak apa-apa. So, ada yang belum Bu, Najwa ya mau lihat. Ya, berdoa semoga pandemi sudah segera selesai. Pun tidak kemarin sudah di MPLS. Nah, ini juga Ibu punya video, Bu Wiwi bisa bantu untuk share nggak? Oke, siap. Nah, ya ini ada video kemarin sih pas lagi di MPLS, agak sebelumnya ya. Kalau yang ini agak terbaru nih, update dari sekolah kita selama ditinggalkan pandemi. Sebentar ya. Malu untuk prestasiku. Berarti kalau ada biru-biru gini berbicara. Emang. Masa iya emang. Agak lambat ya, karena itu dari mana dia? Saya bisa digedein lagi Bu ya? Benar, Bu. Sudah, terima kasih Bu. Iya. Ya, kan katanya ada istilah ketika pandemi bumi sedang mempercantik, memperbaiki diri. Nah, kita juga sama di sekolah. Ketika pandemi, sekolah kita nih memperbaiki diri dan mempercantik diri, menyiapkan untuk nanti kalian
Kalau benar sudah bisa masuk, bisa lebih nyaman karena sekolah yang bersih, nyaman, asli bisa membuat suasana belajar lebih kondusif. Semoga bisa juga membuat kalian lebih berprestasi. Ya, tadi sudah dilihat tamannya diperindah, terus fasilitasnya juga diperbaiki. Ya, kita siap. Mudah-mudahan dunia juga sudah siap, sudah baik-baik saja sehingga kita bisa oke. Ada yang mau Ika itu bicara lagi, Ika? itu Ika Rostika itu. Boleh, Ika Rastika apa pencet? Ya, silakan Ibu akan buka sesi untuk tadi. Siapa yang mau coba menyimpulkan menurut bahasa kamu aja, menurutnya sepemahaman kamu, apa yang kamu tangkap tentang wawasan Wiata Mandala. Dan dibuka juga boleh, ada yang mau bertanya boleh. Tentang yang di sekolah, fasilitas dan lain, insya Allah Bu Wiwi dan saya dan Ibu bisa menjawab. Iya, Ika, boleh bicara di ini aja. Dibuka speakernya. Ya, laporan presensi ya. Baru 50 anak yang mengisi presensi. Ini ada 79 yang belum. Ya. Tinggal berapa menit loh waktunya isi presensi yang sudah ada, jangan lupa isi presensi. Ya, Ika diklik yang tanda speaker atau mikrofonnya. Nah, diklik dulu baru kamu bicara. Jadi keluar suaranya. Sudah bisa Ika bicara? Coba yang lain, ada yang mau tadi menyimpulkan atau menyampaikan pemahaman kalian tentang Wiata Mandala atau mau bertanya? Boleh. Mana Ikanya? Mana Ikanya? Tadi katanya mikrofonnya nggak aktif. Oh, mikrofonnya belum disetting mungkin ya? Iya ya, nggak keluar jadi Ya, katanya harus suara. disetting dulu mikrofonnya. Atau boleh di chat kalau misalnya emang mau Ya, gitu. boleh. Kalau mau bertanya boleh. Kita sampai jam berapa tuh? Sampai jam 8.45. Oh, sedikit lagi nih sebelum itu. Ya, Bu 12. Wiwi bisa ketangkap layar semua nggak? Kalau semua enggak, layarnya maksimal hanya 49. 40 ya? Kita mau video foto itu. Nanti foto bersamanya hanya 49. Tapi Berarti dua ini. rekamannya kan lumayan rekaman. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai sekolah, tadi fasilitas, atau mau ditanya tentang wawasan Wiata Mandala, boleh? Kalian bisa nggak sih pakai Jamboard? Kalau bisa pakai Jamboard, Ibu tampilkan Jamboard, kalian menulis di situ bisa. Nah, boleh tuh. Tadi soalnya si Koceng nih ngirimin link Jamboard nih, coba Koceng. Ayo, kamu yang memulai deh. Jamboardmu kamu buka deh. Tadi Koceng tuh ngirim link Jamboard tuh. Jamboard, bukan tulisannya Jamboard. Papan tulis Jamboard. Punya Google Meet itu fasilitas papan tulis virtualnya namanya Jamboard. Jamboard. Koceng tadi ngirim linknya tuh. Link untuk Jamboard tuh. Sekalian ada nggak orangnya? Ada itu Kocengnya ada. Nah. Koceng. Kamu namanya siapa Koceng? Koceng 1423 nggak tahu namanya. Namanya siapa Koceng 1423 itu? Bu, 73 atau 74 Koceng? Kenapa? Izin bertanya, Bu. Boleh. Kelas 74. Ya. Saat Mufti buka webnya, akses ditolak tulisannya. Jamboardnya ya? Iya. Iya, kamu soalnya akunnya nggak pakai akun Belajar ID. Kalau yang akunnya Belajar ID, dibolehkan sama Ibu. Kalau yang di luar akun Belajar ID emang nggak bisa mengakses Jamboard. Ini Mufti yang Jamboard apa yang absen?
Yang jembor. Oh, yang jembot. Iya. Iya. Koceng Oh, dari Bu Wiwi aja. koceng. Oh nih. Tuh, coba kamu buka. Oh gimana caranya? Coba ibu buka jembot ibu ya. Oke. Ya. Nah, biar kamu tahu jembot tuh mana sih ini dia. Oke. Sahid. Oh, coaching ini Sahid. Nanti diganti ya. Nah, Tuh, coba diklik yang dari Bu Wiwi. ya sebentar. Sebentar, Bu. Itu jembotnya. Yang bawah, Bu. Ada. Yang paling bawah. Paling bawah, oke. Bentar. Ibu share screen dulu. Udah kan? Terlihat nggak? Minta akses sih di sini. Iya. Terlihat nggak jembotnya? Belum di share screen, belum keluar share. Bentar. Oke, kita share screen jembotnya. Harusnya jembotnya otomatis sih. Ini meminta akses nih. Iya, karena itu Pakai ID ya? iya anak-anak nggak. Pakai belajar ID. Oh iya, boleh kali Bu Sali ditanya anak-anak punya nggak akun belajar ID? Oh iya, di sini ada yang sudah punya akun belajar ID dari sekolah SD-nya ya? Sebelumnya ya, sekolah sebelumnya. Belum, Bu. Belum. Kalau akun belajar ID itu akun kalian belakangnya Belajar ID. SD belajar ID. SD titik belajar titik ID. Ada yang punya kah? Di 74 dan 73? Ada yang punya belum? Kayaknya belum Ya. pada. Berarti nanti didaftarkan dulu dari Dapodik SMP biar kalian punya akun belajar ID. Ya, untuk sementara kalian pakai akun biasa dulu. Nanti Ya, setelah biasa. akun belajar ID-nya muncul atau jadi, itu Nanti tolong wajib diaktifkan, digunakan karena memang untuk belajar lebih mendukung ya. Ya. Yang ibu kayaknya harus mempunyai, karena pakai akun belajar ID harus memilih ini ya. Kalau aku pakai akun biasa nih. Ini coba yang Bu Sali ya. Bu Sali di chat itu coba kita klik ya yang Bu Sali kiriman jembotnya ya. Mana? Ini yang punya Bu Sali, kita lihat jembotnya. Coba minta akses. Ya. Bu Sali minta akses, coba saya aksesin. Saya baru ini. Bentar. Sudah saya kirimkan aksesnya, jembotnya. Belum bisa juga, bisa. Nggak bisa ya. Tetap nggak bisa ya. Kalau yang akunnya Gmail biasa, karena Gmail biasa itu tidak dikhususkan untuk pendidikan, memang tidak ada fasilitas jembot, karena jembot itu dikhususkan untuk fasilitas pendidikan. Namanya Google Workspace for Education. Khusus untuk pembelajaran atau untuk pendidikan. Coba sebentar. Coba. Download dulu enggak sih? Enggak di-download dulu kalau yang Dia langsung biasanya fasilitas dari ininya. Otomatis ada dalam Google Meet-nya. Itu ada di room Google Meet-nya. Coba Bu yang ini, coba diakses. Kita coba yang Bu Sali ya. Saya tadi udah dirubah. Iya, sebentar Bu, saya coba. Oh, itu udah. Ada bisa, oke. Oke, sekarang saya ini ya, di share screen ya. Oke, kita share screen yang dari Bu Sali. Ini dia jembotnya Bu Sali. Nah, tuh. Nah, itu silakan. Diklik aja. Coba klik lagi yang paling baru yang dari Ibu. Silakan kamu boleh nulis, membuat atau pendapat tentang tadi. Ya, terutama Wiyata Mandala SMP 2. Udah tahu ya SMP 2 biasanya dikenal dengan sebutan Doya. Ini udah nama banyak kerennya. Ada 20 anak yang bergabung. Ya, tuh ada banyak.
silahkan ditulis. Kamu boleh pakai sticky note. Di sini ada Bu Wiwi tuh tunjukin sticky note. Ya. Ini bisa digunakan. Ini hanya untuk melihat Bu Sali sebentar. Oh Saya iya. minta akses untuk mengedit dulu. Boleh. Oke. Karena Bu Sali hanya ngirimin untuk melihat saja. Kita nggak bisa mengedit. Jadi Bu Sali yang bisa menulis. Akses dulu, Bu. Permintaan saya. Di mana itu ya? Di Gmail ya? Ada notif, Bu. Biasanya di laptopnya ada notif. Belum keluar soalnya. Belum keluar ya. Ada notif di drive, Bu, biasanya. Oh, ini mana? Drive, di drive. Apa-apa ya, kita sambil belajar ya anak-anak ya. Biar nanti terbiasa, karena kita kalau pembelajaran daring, pertama kita yang harus pahami adalah teknologi yang akan kita gunakan dulu. Kalau kita paham teknologi yang akan kita gunakan, nanti enjoy nih belajarnya, enak gitu, nyambung. Kamu udah gede kan, udah kelas 7 kan, jadi harus teknologi harus paham banget. Malah kamu mestinya lebih paham dari ibu ini. Belum aksesnya belum di Ini saya lagi coba buka. Itu sudah tuh. Ya, itu dari saya. Coba kalian coba diklik. Kalau sudah masuk ke Jamboard, ada yang sudah bisa masuk. Baru Bu Sali yang bisa ngeklik. Iya, saya ada yang ini saya masuk ke drive saya, tapi belum muncul dari ibu. Belum muncul dari drive-nya. Sinyalnya mungkin ya kalau di ruang guru ya. Karena lumayan nih, 26 anak yang bergabung. Itu kalian pengguna. Nggak masuk Bu ke saya. Nggak bisa, notifnya nggak masuk. Nggak keluar di drive nggak ada. Kalau di Gmail Bu, dicek di Gmail Bu. Coba lagi nih, kalau di drive ada, coba kita di Gmail. Coba di Gmail, cek di Gmail. Ibu buka Gmailnya. Sudah bisa mencoba menulis Jamboard, ayo. Nih, kamu dari yang tampilan Bu Wiwi, klik yang bagian atas itu bisa pena, di bawahnya ada penghapus, ada pilih, ada bagian yang kotak seperti kalau yang hanya lihat nggak muncul Bu. Kalau yang hanya lihat fitur-fitur itu nggak muncul. Oh gitu. Iya. Karena kita hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Oh iya ya. Iya. Ini nggak apa-apa, nanti lagi kita belajar Jamboardnya ya. Di stop sharingnya ya. Oke. Sharing. Kembali ke Meet-nya. Sila bertanya, bulenya ditempel atau gimana? Enggak ditempel, langsung diklik aja. Cuman kalau yang tidak punya akses ke belajar ID memang tidak bisa mengaksesnya. Aksesnya diperuntukkan untuk yang mempunyai akun belajar ID. Itu Nadine nge-share link Jamboard-nya. Ada yang baru bergabung, Muhammad Haikal. Ini muncul sih di Gmail semuanya sudah pada masuk. Iya Mas, tapi nggak bisa ngedit. Coba. Bu Wiwi, udah saya jadiin editor. Iya, hanya viewer saja. Tadi udah dijadiin tadi, coba. Oh sekarang, oke kita coba lagi. Oke. Ini ada beberapa yang sudah mencoba buka, Ibu akan coba jadikan ya. Kita coba Jamboard. Coba.
Link yang Bu Sali tadi kan? Iya. Coba. Tapi saya nggak bisa. Saya hanya viewer saja. Belum bisa. Nggak bisa. Padahal, saya ini akunnya nggak pakai yang belajar ID. Coba saya yang baca belajar ID. Saya yang pakai belajar ID. Bu, maaf izin bertanya. Ya. Iya. Tadi yang link dari Bu Sali udah saya klik, tapi malah disuruh download Jamboard, Bu. Oh iya, berarti kamu harus download dulu. Berarti. Nah, udah saya download, tapi saya nggak bisa masuk, Bu. Iya, aksesnya harus diakses dulu sama Bu Sali. Ya, siapa kamu namanya ntar? Maaf, Ibu karena tidak lihat layar. Iya. Namanya siapa? Nurlia Zura, Bu. Nurlia. Coba Ibu Ini lihat Ibu ya. belum Ada tulis di situ, Bu. Wifi saya nge-lag, jadi ngulang lagi. Sebentar. Iya. Nurlia belum minta akses ke Ibu. Aku udah ngirim minta akses coba, Udah dijadiin editor di situ. tapi aku tetap nggak bisa nih. Yang kemarin. Udah pakai belajar ID nih. Tuh, Serafina bergabung tuh. Kakak, apa adanya nanti lagi ya jembotnya ya. Oke. Oke, kita stop sharing dulu. Sudah 847 soalnya. Oh, itu ada yang bisa masuk tes. Siapa yang ngetik tes ini? Oke, kembali ke Meet-nya. Apa nanti kita sambil berjalan sambil belajar untuk menggunakan fasilitas Jamboard. Ibu lihat presensi yang sudah mengisi ada 62 siswa dari 2 kelas. Padahal yang hadir 78 yang hadir. Di situ saya bisa nulis, Bu. Ada 16 siswa yang belum mengisi presensi. Oke. Oh, Serafina tadi yang ngetik tes ya. Oh, bisa. Serafina bisa masuk tadi. Ayo yang belum isi presensi. Isi presensi dulu. Sebelum kita close. 2 menit lagi, Bu Sali. Apa tadi? Ya, nanti kita akan coba lagi ya. Sekarang materi yang sini sudah sebentar lagi kita akan. Ya, ada yang mau coba 1 orang aja. Setelah tadi Aba baru Mufti ya dari 74. Ada yang mau coba menyimpulkan lagi atau suaranya 73 dari Ibu minta dari 73 untuk tadi. Ayo, mana nih? Tadi untuk apa namanya? Pendapat atau pemahaman tentang yayasan. Ada Farid, ada Muhammad Haikal coba. Yang 73 siapa? Farid atau Haikal nih? Nah, tadi siapa? Muhammad Haikal. Ayo buka. Ya. Muhammad Suaranya. Haikal berapa? Iya, Bu. Kelas berapa? Ya. Nah. Bilang lagi. Nah, ini Muhammad Haikal. Tes. Iya, Bu. Iya. Mau coba ini berpendapat tentang wawasan Weta Doya yang kamu tahu? Enggak, Bu. Oh, tadi angkat tangan itu angkat tangan. Ini kepencet kayaknya lihat tuh. Oh. Oke. Ada lagi yang mau gini, sebelum kalian masuk ke sekolah ini, mungkin kalian pernah mendengar SMP 2 atau Doya. Nah, yang kamu dengar tentang SMP 2 atau Doya itu apa tuh? Kira-kira tentang apanya ya? Ayo, kalau ini pasti biasanya itu. Kenapa kamu mau maksudnya memutuskan oke, masuk ke sini ke sekolah dulu? Mungkin kan sebelumnya pernah dapat atau mendengar gitu. Ayo, silahkan bicara di sini. Siapa lagi nih? Mufti. Kata kakak saya dulu sekolahnya asri, Bu. Dulu sekolahnya asri, sekarang? Lebih asri. Udah kesini belum Mufti? Su- Sudah sempat main kesini belum? sudah? Sudah.
Sudah melihat? Sudah banyak yang baru Bu. Pondoknya. Oke. Pondoknya keren. Ya, alhamdulillah. Berarti tinggal kalian nanti ikut menjaga ya, biar tambah asli, tetap asli. Di sini ada yang bertanya nih, Arendra. Bu, saya mau nanya kenapa SMP 2 disebut Doya? Ya, Najwa 2 SMP 2 itu salah satu SMP favorit, kata Najwa Maulida. Disebut Doya itu 2, kata Samawa, temannya sendiri yang jawab tuh. Ya. Doya itu 2, jadi bahasa apa ya, gaulnya atau bahasa Kan ngetren? gini, Doya itu U-nya pakai U, ejaan lama OE. Doa. Ya, harusnya DUA. SMP 2 kan DUA, nah U-nya pakai ejaan lama OE, jadi DOEA dibacanya, digabung jadi Doya gitu. Kan biasa sekolah itu punya apa ya, tren kayak SMA 2 Semapo gitu. Iya. Iya. Ayo Bu, di close. Oke, udah ya. Terima kasih untuk anak-anakku nih yang sudah berpendapat. Ibu tunggu nih di materi kedua, mudah-mudahan lebih aktif lagi. Jangan malu-malu. SMP 2 itu aktif, harus berani dan berprestasi. Ada yang mau ngangkat tangan lagi? Kalau tidak, Ibu akan cukupkan untuk materi ini. Kita istirahat berapa? Bu, ya, oh ya, dibuka video semuanya, kita akan foto bersama. Dulu dibuka videonya, kita akan coba foto bersama dulu. Setelah ini kita akan istirahat dulu selama 15 menit, nanti masuk lagi. Ya, nggak apa-apa, kita mundur waktunya, nggak apa-apa. Ya, nanti kita masuk lagi, tinggal dihitung aja ya. 15 menit ya, dari sekarang. Oke. Ya, dibuka dulu, ini materi pertama. Oke, Bu. Ya, dibenarkan posisinya, jangan sampai ada yang terpotong. Ibu sketch dari sini ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, Ya, senyum. 1, 2, 3. Enggak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruang. Nanti kita masuk lagi, berarti jam Nanti Bu Sali lupa ya, nggak berdoa ya. Iya ya. Nggak apa-apa, sekarang aja. Mengucap Iya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama ya. Kita masuk lagi jam 15 dari 55 berarti 9:10 ya. 9:10. 9:10 ya, di link yang baru ya. Di link yang kedua. Di link kedua. Terima kasih. ya. Iya, silakan. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oke, istirahat dulu ya. Yang mau sarapan boleh, yang mau sholat duha boleh, yang mau ke belakang juga boleh, ke depan juga boleh. Ibu rekamannya Ibu hentikan ya. Ya.